Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ngajakin kalian silaturahim ke rumah yang ada di pusat kota Tangerang. Lebarnya 6 meter, udah gitu desainnya minimalis dan manis. Yuk kita lihat bareng-bareng rumahnya. Halo tetangga semua, kenalin nih, sekarang kita lagi bareng Kak Yuni dan Kak Abdil. Apa kabarnya nih Kak? Baik. Kebetulan banget, saya lagi main ke Cluster Kasia di Ayodhya nih Kak, dan saya lihat, wah rumahnya cakep-cakep banget nih. Nah, Kakak lagi beli rumah atau cari rumah di sini? Iya, kebetulan kita udah beli di sini Mas, dan hari ini lagi lihat perkembangan pembangunannya. Oke. Gitu. Lagi lihat-lihat perkembangannya? Betul, gimana ada di belakang. Kakak? So far sih progresnya cukup cepat, karena kita memang rencananya akan serah terima di bulan November. Wih, mantap. Ngomong-ngomong, belinya tipe yang mana nih rumahnya nih? Kita ambil yang tipe Kita ambil tipe Vela. Vela? Iya. Oh, berarti yang ini ya? Vela. Iya, Betul. Oh, Ini punya kita nih. tipe Vela. Lebar 6, kalau nggak salah panjang ke belakang 16. 16 ya? Iya. Wih, mantap. Luas bangunannya 103 meter. 103 meter. Ada berapa lantai waktu itu? Dua. Kita 2 lantai. 2 lantai Iya, ya? kita 2 lantai. Total ada berapa kamar? Kita total di rumah ini itu ada 3 kamar. Mantap. 3 kamar plus 1 kamar ART. Wih, Iya. cakep. Tadi kita bahas rumahnya di dalam ya, kamar-kamarnya. Boleh. Oke, kita bahas dulu depannya nih. Bagian depannya ada carport yang cukup luas. Ini bisa 2 mobil kayaknya? Betul, dan Oh. kebetulan itu juga yang buat kita pilih rumah di sini dengan tipe ini, karena kan nanti kita kemungkinan kan sering ada tamu, Oh. jadi enak juga kan kalau mau parkir. Benar, Dan benar. kebetulan lokasinya kita pilih yang di depan playground, Oh. jadi nanti ya mudah-mudahan nggak ganggu yang lain sih kalau ada tamu gitu. Wih, mantap. Untuk row jalannya saya rasa cukup lebar ya di sini ya. Wah, sangat luas, Kak. Sangat Jadi kalau kita itu di depan rumah itu ada 8 meter tuh lebarnya. Jadi kalau kita parkir 2 mobil itu sama sekali nggak mengganggu Benar. untuk kendaraan perjalanan tengah. Cakep. Keren. Keren. Nah, ini carportnya kita bahas lagi. Dia materialnya pakai keramik yang dimotif seperti ini, tetangga. Keramiknya kasar jadi nggak licin. Dan motifnya ada tali airnya nih. Oke, di sampingnya juga masih ada taman nih Kak kalau masih berkebun. Iya, di sini aja nih ada space kecil untuk kita bikin ya mini garden lah ya. Mini garden. Untuk fasadnya udah cakep ya, modern, minimalis, bisa tetangga lihat. Di atasnya juga ada tali-tali air seperti itu, dan model gentengnya model atap pelana, dia pakai atapnya beton materialnya. Dan di depan sini ada bukaan berupa jendela yang besar-besar nih tetangga. Ini apa nih Mas di baliknya? Jadi ini kamar, salah satu kamar yang ada di lantai 1 kita. Oke. Nah ini kamar kurang lebih mungkin sekitar 2,5 kali ya untuk lebarnya sendiri. Oke. Iya. Cakep tetangga. Dan ini ada celah masuk ke sini nih, bisa Betul. dimanfaatin juga nih Mas ya. Betul. Mungkin space ini mau kita Kira-kira. rencanain kayak kendaraan roda 2 kali ya. Oh iya, Iya, bener. jadi sepeda motor kita taruh sebelah sini supaya nggak mengganggu area kendaraan roda 4. Cakep. Seperti itu. Sepeda motor atau sepeda, ini bisa ada keran air juga dipasang Betul, di ini sini. ada keran air supaya nggak mengganggu juga kan. Kita kan biasa ya semprot tanaman, Iya. cuci kendaraan Iya, gitu bener-bener. ya. Enaknya kalau taruh di sini dia nggak mengganggu benar alurnya, karena nanti ada misalnya ada kendaraan masuk nggak nyenggol gitu ya. Betul Space-nya sekali enak ya. banget. Oke, Mas, kita bahas dalamnya ya. Boleh. Kayaknya cakep Ayo, nih dalamnya tetangga. Silakan. Nah, di sini dia nggak polos aja, jadi dia ada finishingnya pakai cat, di sampingnya pakai bata tempel nih. Betul. Untuk masuk ke bagian dalamnya nih cukup besar nih koridornya ya Mas. Betul. Untuk pintunya pakai smart door lock ini. Nah, kebetulan kita di sini sudah difasilitasi nih smart door kita langsung bawaan dari klaster kita. Udah include? Betul, sudah Wih, include. Siap. mantap. Kita Ayo, lihat dalamnya. Mari kita, silakan. Ayo, sini tetangga. Oke, mungkin untuk home tour di lantai 1 kita dibantu oleh istri saya ya. Oke. Kayu nih mohon bantuannya ya. Ya, siap Kita Kak. mau lihat-lihat lantai 1-nya nih. Oke, boleh. Begitu masuk sini tetangga.
langsung ketemu apa nih Kak Yuni nih kalau di sini? Ya, jadi di sini ada living room, kemudian dining room, dan kitchen. Nah, di situ ada satu kamar. Kebetulan memang kita itu sebenarnya prefer dengan kamar utama yang ada di atas, jadi lebih privacy. Pembagiannya udah enak banget ya tetangga. Begitu masuk langsung living, dining, karena ini open space gitu tetangga. Dan yang paling penting tadi ya, rumah tuh memang harus sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Ya. Nah, kalau kebutuhannya Kak Yuni ini butuh kamar di lantai 1. Boleh kita lihat kamarnya? Oh, silakan. Ayo. Ini yang tadi, silakan nggak? Ini yang tadi kita lihat juga dari depan nih, yang jendelanya besar itu. Nah, ini mah proper banget. Iya. Segede gini. Buat kamar orang tua rencananya. Betul, rencananya begitu. Nah, cukup luas nih tetangga, kurang lebih ukurannya sekitar 3 meter kali 2,75 gitu untuk lebar ke sini ya. Jadi bisa menaruh kasur ukuran single, lengkap dengan lemarinya dan bisa naruh meja juga kalau misalnya perlu. Betul. Oke, untuk bukaannya tenang aja, ini udah sehat karena bisa dapat akses pencahayaan dan penghawaan ke bagian depan rumah. Jadi setelah kita bahas kamar, saya baru ngeh tadi lantainya di sini pakai granit tile yang model kayu ya. Betul. Oh, nanti dapatnya seperti ini nih. Persis seperti ini. Wih, mantap. Jadi sesuai ya yang di rumah contoh dengan yang didapatkan nanti sesuai materialnya nih. Untuk lantai di sini pakai granit tile ukuran ya sekitar 15 kali 60. Untuk granit tile yang di area living room itu ukuran 80 kali 80. Kayaknya motifnya marmer tuh. Oke, Ya. boleh kita lihat area selanjutnya, Kak? Nah, ini dapurnya Kak Yuni nih. Gimana nih, Kak? Ya, untuk dapurnya ukurannya cukup ya untuk ukuran kami yang kecil dan nanti kami dapat kompor. Oh ya? Betul. Kompor aja nih. Nanti kita minta kitchen setnya. Bagus Kak, keren. Dan tadi kita belum lihat kamar mandi. Oh iya, ada. Di sini dia 3+1 untuk kamar mandinya juga 3+1. Wih, banyak juga ya. Oke Kak, boleh kita lihat. Besar juga kamar mandinya Kak. Iya, betul. Di luar saya kira kecil nih kamar mandi. Ternyata dalamnya gede. Dan ini udah dibagi nih Kak. Jadi yang di ujung ini area shower, area basah, dan juga ada wastafelnya. Jadi ketika masuk sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya nih ke kamar mandi. Kalau cuci tangan doang ya di sini biar tetap kering ya. Untuk bukaan dia ada jendela ke bagian belakang kayaknya itu ya. Betul. Ada bukaannya juga. Lantainya beda ya untuk kamar mandi. Jadi di sini pakai granit tile yang matte atau slipstop gitu. Jadi nggak licin tetangga. Oke, boleh kita lihat belakangnya? Boleh. Jadi di belakang ini masih ada taman yang cukup luas tetangga. Ini proyeksinya apa nih ke depan? Kita akan buat laundry room nanti di ujung, sama di sini mungkin taman terbuka aja sih. Oh, laundry room plus taman terbuka ya? Iya. Oke, jadi enak banget tetangga kalau misalnya ngejemur nggak kelihatan di depan. Iya. Ini dari pintu aluminiumnya ya, kelihatan besar. Dan di sini udah disiapin juga nih colokan dan ini jalur air. Jadi kalau mau bikin laundry room juga bisa. Di ujung sana juga ada. Ya, di sini masih ada steker lagi yang buat outdoor. Dan kalau yang di belakang saya lihat ada ruangan Iya, apa tuh? ini kamar ART plus kamar mandi. Oke, jadi ART punya ruangannya sendiri? Betul. Ya, ini cukup nyaman kamarnya tetangga karena punya akses udara ke bagian luar dan juga kamar mandinya udah terpisah. Enak nih, bagian belakangnya saya suka nih. Dan ini lantai 1 udah kita bahas semua ya? Betul. Gimana kalau kita lihat lantai 2-nya boleh? Boleh. Ikutin terus tangga. Nah, ini tangganya dia lebarnya sekitar 1 meter, materialnya sama, dia pakai granita, dan dia punya bukaan ke bagian depan. Jadi ini untuk pencahayaan dan penghawaannya enak banget. Beneran bisa dibuka nih tetangga, bukan kaca mati. Terus di sini hand railingnya juga enak nih Kak ya. Iya. Minimalis banget. Estetik. Pakai kayu solid dan di rangkanya pakai rangka besi. Ini bisa banget nih kalau mau dikasih lampu nanti ke depannya Kak. Oke, selain di bawah sini, di atas juga ada pencahayaan tuh. Kalau yang ini sifatnya tertutup ya, jadi dia hanya untuk masukin cahaya ke area tangga ini. Yuk, ikutin terus. Di lantai 2 ada berapa kamar nih Kak? Ada 2 kamar plus 2 kamar mandi. Oh. Jadi setiap kamar sudah ada kamar mandinya. Oh ya? Betul. Wih, jadi ini area private ya, bener-bener area private aja, hanya 2 kamar di sini. Dan kita lihat Kak, boleh? Boleh, Oke. silakan. Kamar pertama nih. Ya. Oke. Oke, kamar pertama nih kamar apa? Iya. Oh, ada Mas Abdil di sini. Halo Mas Abdil. Halo. Kita Ya. jumpa lagi nih. Kita Iya. mau bahas kamarnya nih. Boleh ya, silakan.
Kalau di tempat Mas Abdil nanti ke depannya nih dijadikan kamar apa nih? Oke, jadi rencananya kita di sini mau bikin kamar anak nih. Iya, karena anak kita ada 2 ya, jadi anak kita ada 2, rencana 1 kamar di sini. Mungkin bisa bareng nih kakak sama adiknya gitu ya. Oke. Nah ini kita juga ada kamar mandi khusus anak. Mantap. Iya. Jadi tiap kamar ada kamar mandinya nih? Betul. Oke, kita lihat nih Mas. Yuk, Kamar mandinya. mari. Sini. Oh, iya. Nah, lumayan nih. Bagus nih. Kamar mandinya sama dengan yang di bawah ya? Betul, Yang sama. Sama, untuk ukurannya sama, layoutnya juga mirip tetangga. Betul. Jadi ini kamar mandi model kayak gini, yang sama itu atas bawah tingkat, memudahkan untuk maintenance. Jadi misalnya nanti ada sesuatu terjadi, maintenance-nya lebih gampang tetangga. Dan untuk kemungkinan flow-nya juga lebih kecil, karena dia 1 jalur aja, nggak begitu rumit. Oke, sama ya, ini ada shower, closet, dan juga wastafel. Untuk bukaannya juga ada dia. Oh iya, tadi kalau nggak salah di Cassia ini udah pakai water heater ya? Betul sekali. Ya? Jadi kalau di kita itu, kita memang difasilitasi water heater ya. Oke. Jadi kita sudah disediain, jadi ada air panas, air dingin. Nah, sama seperti di sini nih. Oh. Ada kerannya. Iya. Tapi kalau tetangga lihat ada di mana, karena dia pakai yang tipe solar, jadi adanya Betul. di atap tetangga, Ya, bukan betul. yang elektrik. Oke, kita lihat lagi ke bagian dalam. Silakan. Nah, ini Nah, ini area istirahatnya nih. tuh, cukup lega ya sebetulnya. Heeh. Bisa nih untuk 2 orang, masih enak. Dia dapat bukaan ke bagian belakang rumah nih. Penghawaannya juga dari sini tetangga. Jadi enaknya kalau rumah punya halaman belakang tuh gini nih, masih bisa akses cahaya dan udaranya lebih nyaman lagi. Untuk lantainya sama nih main di bawah ya. Sama untuk lantai kamar kita kebetulan semuanya sama, modelnya seperti ini. Oke. Oh iya. Siap. Kita lanjut kamar 2 boleh Mas? Boleh. Nah, kalau di sini kita ini kamar utama kita ya, kamar orang tua. Jadi kita layout pertama masuk, ini lemari pakaian kita. Nah, untuk bednya seperti ini. Ya lumayan cukup lega ya. Kita punya bed itu mungkin 180 kali 180 masih cukup. Meja rias. Kemudian ada nakas, lampu tidur. Nah, di sebelah sini nih ada kamar mandi kita. Oh, ada kamar mandi sendiri lagi. Betul. Nah, ini kamar mandi kita yang cukup gede nih. Coba lihat ke sini. Ini beda nih. Nah, nih kamar mandinya. Oh, keren nih layoutnya tetangga. Jadi di sini shower, sampingnya wastafel. Klosetnya di mana? Klosetnya ada di bagian sana. Jadi benar-benar ngumpet dia. Iya. Saya bayangkan ini ada di bagian depan rumah ya. Betul. Tapi nggak ada bukaan ke depan. Ini dibikinnya di samping nih. Jadi ya tetap private di sini. Iya. Enak banget karena ini kamar mandi di kamar utama, jadi cukup spesial ya. Keramiknya agak beda dengan yang tadi. Kita lihat lagi area Oke, kamar tidurnya. ya silakan. Oke, ini dia bukaannya ke bagian depan dan tergolong cukup besar, tetangga. Wow. Ini kan kalau di sini kan kamar mandi Mas ya. Kalau di tempat Mas Abdil nanti apakah lemarinya akan dibuat seperti ini bagaimana? Kalau kita sih rencana sejauh ini mungkin sama ya Mas ya. Bakal kita custom, kita bikin lemari. Cuman mungkin ada beberapa layout yang akan kita bedakan. Nah ini mungkin kasurnya mungkin yang sedikit mepet ke sebelah kiri kali ya. Kita akan pasang beberapa furniture mungkin sebelah ke kiri kali ya, menghadap ke jendelanya. Oke, furniturnya lebih ke arah jendela. Betul, gitu. Oke, menarik. Oke, cakep banget nih Mas. Saya selanjutnya mau nanya-nanya lagi nih soal perumahan ini. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, kita lanjut tetangga bawah yuk. Oke, yuk. Ya, tetangga masih di klaster Cassia di Ayodhya bareng Kak Yuni dan Mas Abdil. Nah, kita mau tanya-tanya lebih jauh nih. Boleh? Ya. Gimana waktu itu perjalanannya bisa sampai akhirnya memilih rumah di sini? Kayaknya itu istri saya deh yang jawab ya. Oke, boleh. Oke, karena memang kebetulan waktu itu pernah beberapa tahun yang lalu membeli apartemen di Ayodhya. Seperti itu. Jadi memang udah tahu lingkungannya seperti apa. Dan pas banget waktu kita lagi nyari rumah, ada muncul di Instagram tuh. Akhirnya kita kontak dan kita survei. Semuanya sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu. Jadi nggak pakai lama, pada saat itu langsung survei, kita langsung cocok nih. Oh, gitu. Oke. Kalau boleh tahu waktu itu apa aja nih pertimbangannya akhirnya memilih di sini nih? Pertama mengenai akses, karena kebetulan kita berdua pekerja, jadi kita cari yang aksesnya
oke, baik itu tol, kemudian transportasi umum. Karena di sini deket banget ke KRL, Mas. Kayaknya cuma 3 kilo. Nah, seperti ini. Menarik. Betul, stasiun Tangerang. Terus ini juga deket banget ya sama jalan raya ya, jalan utama. Jadi di real perumahan di tengah kota, nggak omong kosong gitu. Biasanya kan kalau ada perumahan katanya yang deket kota, tapi nanti masuk ke dalam lagi gitu. Gitu. Kemudian waktu kita kesini, nah, kita nggak ragu ya karena developernya Mas Alam Sutra nggak main-main ya. Gitu. Kemudian untuk konstruksinya yang bikin menarik, aku sama suami itu karena ini bata merah, Mas. Betul. Itu juga masuk list tuh ya? Betul. Kita memang lebih prefer yang bata merah gitu ya. Karena kan kita kebetulan perantau nih. Kita perantau dan kita baru tahu nih ternyata di bangunan ini developer lain mungkin ya ada beberapa yang menggunakan hebel kali. Nah, kalau kita sendiri lebih pengen itu bata merah. Banyak yang bilang sih katanya bata merah itu katanya dingin gitu. Ya kita mungkin masih mikir begitu ya. Dan ternyata Alam Sutra sama nih bata merah. Jadi kita semakin lebih yakin untuk milih ini begitu. Kadang-kadang pertimbangan material seperti material dinding kayak bata ringan, bata merah itu malah jadi deal breaker. Betul. betul. Karena mungkin ada, termasuk mungkin Masnya dan mungkin saya juga, ketika tinggal di rumah, misalnya rumah orang tua kan, batanya gede-gede, tebal-tebal, terus rasanya adem, itu kayak punya, kayaknya gue prefer bata deh. Betul. Kayak gitu sih. Iya, sepele sih, tapi kayaknya kita mikirin juga. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, apa hal yang menurut Mas dan Mbak paling menarik di rumah tipe Vela Cassia ini? Oke, yang paling menarik dan kenapa kita pilih tipe Vela itu tadi ya di awal ukurannya, Mas. Karena di sini ada 3 tipe dan kebetulan Vela ini paling panjang, 6x16 gitu. Jadi ya kita butuh space yang panjang gitu. Terus kemudian karena kita prefer rumah yang memang kamar utamanya ada di atas, dan tapi tetap kita butuh juga satu kamar di bawah karena kita tinggal bareng sama orang tua tadi. Nah, supaya mobilitasnya nggak terlalu banyak untuk naik turun gitu, sama akses paling ya. Betul. Gimana tuh, Mas? Jadi kalau kita sebelum pindah ke sini, karena anak-anak kita belum pada sekolah ya, kita sudah mulai cari-cari nih kira-kira anak kita pengen sekolah di mana nih. Secara jarak itu kita tidak begitu jauh, dan kita juga kebetulan kerja itu yang mobilitasnya cukup tinggi, perlu akses bandara gitu ya, Mas ya. Jadi kita tuh pernah cari tuh di sini ke bandara ternyata cuma 20 menitan. Iya, jadi kita tinggal keluar tol sampai tuh bandara gitu. Karena kebutuhannya itu ya cukup sering ke bandara. Betul. Kita cukup sering gitu. Gitu. Dan paling terakhir, Mas, masalah budget. Gimana nih? Jadi penasaran nih budgetnya. Iya. Gimana budget? Bapak aja yang spill budgetnya berapa? Oke. Ya secara budget ya. Kalau budget memang di sini kita start from dari 1,9 ya kalau nggak salah ya. Untuk tipe Vela sendiri itu kita kemarin dapat di 2,2 Kak. Seperti itu. Menarik sih karena rumahnya di tengah kota juga ya. Betul. Luasannya juga ya di atas 100 meter. Worth it banget sih. Betul, iya. Ada saran nggak nih buat tetangga online yang juga lagi cari rumah mungkin? Dari Mbak Yuni atau Mas Abdil? Oke, mungkin sarannya yang paling utama dan utama itu kita harus tahu kredibilitas pengembangnya. Itu penting banget karena kan ini long term ya, Mas. Gitu. Dan kita invest juga nggak nanggung-nanggung ya biayanya. Kemudian juga untuk desain dan konsep rumahnya kita betul-betul harus ya sesuai sama kita, dan space-nya juga betul-betul kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Terus aksesnya juga karena kan kita sehari-hari kan banyak kegiatan ya, aktivitas juga, jadi kita memang disarankan sih untuk cari rumah yang memang mobilitasnya sangat mendukung kegiatan kita. Gitu. Dan Cassia itu sangat memenuhi semua kriteria kita. Mantap. Jadi ya tetangga buruan kalau misalnya lagi cari rumah, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Dan kalau kalian penasaran juga bisa langsung tanya juga di link di deskripsi. Makasih banyak ini Mas. Oke, sama-sama. Bantuin kita buat home tour, ngejelasin ruangan-peruangan. Jadi lebih kebayang nih tetangga online juga. Oke, segitu dulu home tour kita di
rumah tipe villa di klaster Cassia Ayodhya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!